gara-gara dia sebenarnya nih. Kita kejebak tuh gara-gara dia. Gue pikir wah ngeri juga nih, kayak mau longsor susulan gitu. Itu lu masih bikin footage? Enggak lah. Kirain gua marahin. Kita tuh kejebak di sebuah runtutan peristiwa bencana alam ya. Bukan kita wah dengar bencana alam nih kita datangin gitu, bukan. Jalan yang kita lewatin itu jalan menyusuri sungai, di mana sungai pada saat itu tuh kan lagi tinggi gitu ya. Tinggi, ya. Dan gua tuh sebenarnya deg-degan lewat situ. Saat itu kita berpikir ini hujan biasa ya Bib ya. Iya. Longsor pertama longsor biasa gitu. Tapi begitu ketemu longsoran di Ciletuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Selamat siang. Sekarang hari Rabu tanggal 11 Desember. Nah, kita mau bikin video ya podcastan lah dengan Bib Arif, teman seperjalanan waktu kemarin di trip yang ke-44 ke Sukabumi yang kita kejebak banjir longsor. Dan ini adalah video behind the skin-nya ceritanya teman-teman. Banyak hal-hal yang nggak kerekam oleh video, jadi kita buat behind the skin-nya. Nah, di behind the skin ini kita bongkar semua ya kronologinya, sebelum keberangkatan, pas pulang, setelah kepulangannya gitu. Jadi kita akan ceritain semua kronologinya ke kalian. Ada beberapa footage video yang nggak gue masukin di video gue, itu bisa kalian lihat di video ini ya. Itu banyak ya, walaupun kualitas gambarnya ada yang goyang dompet, goyang-goyang. Ya, pokoknya gue kasih tahu. Tapi itu sebenarnya materinya bagus ya, bagus banget, informatif. Cuman karena kualitasnya goyang-goyang gitu aja, jadi aduh males banget gitu. Takutnya kalian nggak betah ngelihatnya, sakit gitu, matanya pusing. Jadi nggak gue cantumin di video trip 44 kemarin. Nah, ini akan gue cantumin di sini ya, asal kuat aja nontonnya. Kita akan mulai ya teman-teman ya, diawali mungkin dari apa Bib? Pertama keberangkatan. Rencana keberangkatan ya. Rencana keberangkatan. Coba lu ceritain dah awalnya. Awalnya kita berangkat mau tanggal berapa? Gue sambil makan ya. Iya. Jadi sebetulnya kita tuh mau berangkat itu seminggu lebih awal ya. Iya. Minggu terakhir November. Kita mau berangkatnya. Tapi kopi gua udah datang. Kopi dulu kita, bro. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya. Oke, jadi kita tuh awalnya mau berangkat di akhir November, tapi ternyata gua ada keperluan, gua nggak bisa gitu, karena gua juga ada ujian ya, karena gua lagi kuliah pada saat ini, nerusin kuliah gitu. Jadi akhirnya gua minta sama Bang Egi, bisa nggak diundur nih? Oke, kata Bang Egi, awal Januari lah katanya gitu kan. Itu pun gue masih oke, jadi gitu. Tapi ada perubahan lagi. Yang tadinya hari Rabu, yang gue inget hari Sabtu, hari Sabtu Minggu. Ya, Sabtu Minggu. Gue bilang gue nggak bisa Sabtu Minggu itu, walaupun gue baru beres ujian, gue masih kuliah Sabtu tuh. Pindah deh, gimana kalau hari Rabu, kata gue gitu. Akhirnya kita berangkat oke, deal, kata Bang Egi. Turun lagi Selasa. Iya. Habis itu gue bilang, wah, kayaknya Rabu gue, karena perjalanannya kan kita rencanain kan 3 hari 2 malam ya. 3 hari 2 malam, betul. 3 hari 2 malam nih kita ngerencanainnya. Gue pikir-pikir, kalau berangkat hari Rabu, pulang hari Jumat. Sedangkan Jumat gue kuliah. Gue bilang, mepet ya. Walaupun itu maksain mepet ya. Udahlah, gue minta ke Bang Egi, majuin aja bisa nggak kira-kira ya. Akhirnya gua WA lu kan, gua WA lu. Habis itu gua bilang, Gi bisa nggak kalau berangkatnya hari Selasa aja nih gitu. Kata Egi, iya aja deh kan gitu kan. Ya akhirnya kita berangkat di hari Selasa. Nah, gara-gara dia sebenarnya nih. Kita kejebak tuh gara-gara dia. Tapi kita nggak boleh berandai-andai ya. Iya, karena sudah terjadi ya. Iya. Tapi kan jadi seru. Videonya jadi meledak. Iya, idenya jadi meledak. Video dia banyak banget yang nonton. Hitungan jam, pas. Gua hitungan berapa jam? 15 aja yang nonton. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Lu kan touring anak soleh. Iya, gua touring anak soleh dan rezeki anak soleh, kurang ajar ya. Tapi keren tuh. Tapi puluhan ribu itu mungkin bagi youtuber besar kecil ya.
kecil banget. Cemen gitu. Sehari dia bisa juta-juta atau ratusan ribu. Iya. Tapi buat kita nih yang Wah banget. yang kecil-kecilan, itu seneng banget. Itu bolak-balik YouTube Studio gue bukain. Oke banget loh. Ini benar-benar kita nggak merencanakan, benar-benar ini di luar kendali kita. Memang pada saat itu, pada saat kita ngerencanain itu kan November awal. November awal tuh udah chat-chatan tuh, WA-WA. Katanya, gue mau mancing nih, gitu, ya kan? Ayo, mau ke pantai mana? Mau ke Banten lagi? Mau ke Sukabumi? Gue maunya ke sungai, gitu kan? Waktu itu kita belum nentuin mau kemananya. Terus gue keingetan, wah ada Louis Kokok nih, ya kan? Louis Kokok salah satu destinasi wisata yang terbengkalai yang dulu sempat viral. Nah, kita tentuin ke sana. Di sini aja mau nggak? Oke, mau. Kapan? Akhir November. Mundur. Itu sebenarnya kebiasaan gue itu, Bib. Kalau misalnya kita mau berangkat, itu selalu gue cek BMKG. Kan bukannya ngecek juga? Masalahnya, lu loncat-loncat terus. Dia loncat-loncat terus. Takdir Dari kan? Rabu deh, dari gue terakhir ngecek itu yang pas kita berangkat di Januari minggu pertama, Sabtu Minggu itu gue cek. Nah itu masih nggak ada hujan. Ada hujan tapi hujan ringan sore ke atas lah, sore malam itu. Ini mah aman lah, nanti pagi siangnya kita bisa explore. Nah pas lu pindah ke Rabu, terus pindah lagi ke Selasa, itu gue lupa ngecek. Ayo gas gitu kan, makanya pas jalan, wah ini udah hujan. Hujannya pun nggak di Bogor teman-teman ya. Iya. Di Bogor mah cerah, nggak ada. Ya mendung-mendung, nggak sejuk ya. Begitu sampai Cikidang, pas banget masuk Cikidang, hujan tuh. Nah, hujan itu nggak berhenti-berhenti. Jadi kita benar-benar nggak tahu kalau tanggal 3 itu adalah awal dari bencana besar di banjir longsor Sukabumi. Waduh, benar-benar deh. Sebetulnya gue di Cikidang itu udah gue nggak mau bilang itu feeling gitu ya, tapi gue ngerasa aneh gitu. Ngerasa anehnya tuh begini, maksud gue jarang kalau udah jalan nih, gue tuh orangnya kalau udah bilang jalan, udah mulai berangkat, gue orangnya pantang mundur gitu. Pantang mundur. Cuman pada saat itu entah kenapa, kok gue pengen balik kanan aja yuk, hujan nih gitu. Iya, malas banget gitu. Udah balik lagi deh gitu, sampai akhirnya tuh gue agak seneng ketika pertama kali berhenti di yang kita makan pisang goreng ya. Gue kan kebetulan dibawain pisang goreng sama bini gue gitu. Nah di situ tuh gue sebetulnya gue mau ngomong nih sama Egi, Ki balik aja Ki, kayaknya nih hujan nggak beres nih, bakalan lama nih gitu kan. Dan kan tujuan gua kan tadinya pengen touring mancing gitu, pengen mancing. Kalau misalnya mancingnya gua nggak dapet gitu, berarti kan gua secara pribadi kehilangan misi gua gitu kan. Ya masa gua cuma nganterin Egi doang kan gitu ya, kalau gua pikir-pikir. Jadi akhirnya tuh tapi gua ngomong tuh ketahan aja di mulut nih. Gak enak juga gua bilang. Tapi gue pengen balik, tapi udahlah lanjut, gue pantang dari dulu kalau udah jalan. Ngeselin nih. Kenapa gue bilang ngeselin? Lo bayangin kita berhenti habis makan ini ya, makan pisang goreng. Habis itu, Pip udah lumayan nih, kita bisa berangkat nih, udah agak udah agak ringan hujannya. Siap berangkat. Gak nyampe 2 menit kita berangkat, berhenti lagi dia, ngeselin ya. Berhenti lagi, gue bilang ngapain orang berhenti lagi? Bukan ke kiri lagi, berhentinya ke kanan gitu kan, nyebrang gitu. Wahan. Berhenti ke kanan, taunya ini karena hujan pakai jas hujan. Ya dari tadi aja kan. Kalau bilang mau pakai jas hujan dari tadi aja, ngapain berhenti lagi? Iya, soalnya gini. Ya kan gue kan pasang GoPro ya. GoPro gue kan nggak waterproof teman-teman. Karena udah ditrondolin biar masuk mic adaptor ya kan. Kalau kena air itu pasti tembus. Terus juga waktu itu belum pakai jas hujan kita ya. Belum. Masih nunggu hujan reda jalan. Tapi wah ini ngelihat langitnya rata itu, nggak ada putih-putihnya, itu gelap semua. Ini kayaknya panjang nih hujannya, nih bakalan lama. Sepanjang jalan kita kemungkinan bakalan kena hujan. Akhirnya gue melipir ke kanan. Di kanan itu ada pos ya, tukang dagang ya kayaknya ya. Balai-balai tukang dagang kayaknya ya, cuman lagi tutup. Nah, kita pakai jas hujan di situ terus kita jalan. Bener aja tuh.
Ya, hujan sepanjang jalan, nggak ada berhentinya. Dari Cikidang itu sampai akhirnya kita ketemu yang di Cagak 2 tuh ya. Cagak 2. Apa sih nama persimpangannya tuh? Jadi yang kalau yang ke kanan itu ke Ciletuh, ke kiri ke Jampang lewat Kiara 2, teman-teman. Nggak jauh dari situ ya, paling 300 atau 500 ya? 300 meteran lah. 300 meteran. Nah itu kena longsor, ada longsor di situ, teman-teman. Udah kayaknya kita baru deh, karena antrian kendaraannya belum panjang ya. Belum panjang. Jadi kita bisa langsung lihat spot apa longsorannya itu lagi diberesin. Ada kali 5 menitan ya? Ada, kita diam di situ sebentar sih. 5 menitan ya. Cuman Eki ini ngelihatnya, wah ini nggak beres nih. Ini bakalan lama. Tapi jujur ya, gua memang dari awal gua bikin rute itu, kalau gua pribadi dan gua share sama dia, gua bikin rute itu memang lewat Ciletuh kalau gua, gitu. Kalau lagi nggak lewat Ciletuh karena perhitungannya dia perhitungan ngejar waktu ya, ngejar waktu buat di lebih kokoknya gitu. Kalau gua sih ngejar footage, kalau gua jujur sebetulnya gitu. Jadi sebetulnya ketika ada bencana itu, ini bukan gua bersyukur atas bencana ya, bukan ya, tapi jadi balik ke rutenya gua gitu. Rezekinya dia. Iya, gua perhatiin Bang Egy tuh manggil gua ke depan gitu. Akhirnya gua ke depan gitu, terus dia bilang ini ini kayaknya bakalan lama nih. Kayaknya kita putar arah aja balik lewat situ. Gimana? Jujur aja gua seneng. Karena itu rencananya gua di awal gitu. Cuman gue itu sama sekali nggak ngerasa bahwa itu akan menjadi bencana pada saat itu. Padahal udah ngelihat longsoran itu. Kita nggak ngerasa, wajar lah namanya hujan kan. Dari pagi kita datang hujan di situ. Kita di Cikidang jam 10-an kali ya. Jam 10-an terus longsor, apalagi ngelihat emang dia kayak tanahnya tuh habis digaruk sama beko. Jadi dia longsor, wajar. Kita kalau gua pribadi ngelihatnya wajar banget, ini mah longsor biasa hujan, apalagi tanahnya bekas digaruk-garuk itu, jadi tebingnya hampir 90 derajat itunya. Yaudah kita putar balik lewat Ciletuh, sempat istirahat sebentar ya di Alfamart. Nah itu ada spot banjir yang gua nggak rekam. Lu rekam ya? Ada di gua. Nanti bisa dipotong sama Iki lah. Nanti gua tampilin ya. Iya, tampilin. Nah, itu juga udah mulai. Kalau lu udah ngerasa nggak, wah ini bencana? Nggak biasa-biasa aja ini gitu. Karena ketika di Alfamart itu gua nanya sama penjaga di Alfamart. Tuh gua tanya, kalau nggak salah gua ngomong sama Egy juga. Gua bilang, gua nanya ke petugas Alfamart itu, perempuan kebetulan. Gua tanya, Mbak, ini hujan ini barusan dari pagi ini aja atau udah berapa lama? Ini udah hari kedua Pak, hujan nggak berhenti. Ngomongnya gitu. Waduh, gua bilang begitu kan. Wah, kayaknya nih. Tapi kan tadi balik lagi pantang mundur kalau udah jalan gitu kan. Udah jalan aja gitu. Dan di situ gue jadi keingetan, gue kesel banget sama bini gue. gue kesel sama bini gue bukan apa-apa. Gue dibawain mantel yang norak banget. Kesel banget gue liat mantelnya. Aduh. Gue aja pas lihat aja, ini mantel imut bener. Gue ngambil foto di air terjun Dok-dok ya. Curug Dok-dok. Itu kata teman-teman gua, backgroundnya udah bagus. Itu yang ngerusak objeknya yang dipoto katanya. Ada gua pakai mantel kayak gitu. Aduh, kesal banget dah gua. Ya jangan mantel punya bini gitu. Ya bininya dibawa. Kita udah kejebak longsor tuh. Ya kan di arah Kiara 2. Kejebak banjir. Cuman banjir waktu itu belum terlalu dalam ya. Cuman licin, gua mau jatuh tuh. Iya. Jadi sepertinya itu licin dari lumpur yang ke bawah sama air. 50 cm ada ya? Nggak nyampe ya? 40 cm 40 cm lah. 30-40 cm lah. Jadi kita masih bisa lewat. Gua itu udah mulai was-wasnya. Itu pas yang longsoran. Iya. Yang gue minggir-minggir. Longsoran dia itu sampai tiang listrik. Itu gua lihat itu kan yang berat ya, besar itu. Itu bisa ngegeser gitu, kriet. Waduh, gua bilang ini kacau saking kuatnya ya. Saking padahal itu termasuk belum terlalu besar ya, belum terlalu besar. Tapi masih ongoing. Bukan longsor yang udah berhenti, bukan. Tapi sebelumnya sepanjang jalan tuh kita udah lihat longsor kecil pinggir jalan, cuman nggak sampai tumpah ke jalanan. Ada tuh di pinggir-pinggir jalan. Nah, yang sampai nutupin jalan, hampir nutupin jalan, itu yang itu. Nah, itu gue udah mulai ngerasa nih, wah ini kayaknya nih bau-baunya nih. Jadi roman-romannya
gue berpikir kalau kita balik lagi, ini kita akan lebih jauh pulang ketimbang nerusin ke Abu Arka. Iya. Itu kan Abu Arka, masjidnya Kang Andi itu kan tinggal 1 jam lah, kurang lebih lah 1 jam setengah. Kita balik lagi itu 2 jam setengah, kurang lebih. Dalam hati gue berpikir, mendingan kita langsungin aja. Dan masih berhusnuzon, masih berbaik sangka. Mudah-mudahan cerah. Mudah-mudahan ada cerah gitu, nggak hujan terus-terusan. Mudah-mudahan besok ada cerah juga. Di Bogor itu pada saat itu ya 2 hari apa 3 hari sebelumnya itu hujan cuman sebentar doang ya Beb ya. Kecil dan sebentar. Ya mendung sih ya, mendung ya, sejuk gitu, gelap. Tapi nggak sampai hujan. Makanya kita berpikir Bogor kota hujan aja 3 hari 2 hari nggak hujannya nggak sebesar itu. Rintik-rintik doang sebentar lagi. Kita pikirnya Sukabumi ya harusnya nggak seperti itu, kurang lebih lah di bawah itulah. Nggak tahunya luar biasa bener-bener. Kita terusin akhirnya sampai ke Ciletuh. Dari situ mulai aman ya, belum ada Nggak ada sih. ya. Paling kita ngelihat yang Curug Dogdog tuh yang lumayan, banjir bandang itu. Selepas Curug Dogdog itu kita ngelihat dari atas, di bawah itu udah mulai banyak yang kerendam tuh, areal persawahan ya terutama. Udah kelihatan dari atas. Masuk ke bawah ada banjiran ya. Banjiran. Kurang lebih sama lah 30 sentian. Itu di video gue juga ada tuh. Nah, gue tanya ke tukang nasi Padang. Pas kita beli nasi Padang tuh, gue beli nasi Padang. Iya, gue beli nasi Padang. Ini hujan dari kapan? Dari malam. Tapi sempat berhenti jam 8 start lagi katanya. Di situ ya, di Ciletuh situ. Start lagi, oh ada berhentinya gitu. Jadi gue berpikir dia juga nanti akan ada berhentinya. Lah gitu kan. Aslinya kita masih punya harapan lah gitu kan. Dan waktu gue beli itu kan hujannya udah berhenti ya. Udah berhenti itu hujannya gitu. Jadi gue bisa ngerekam banjiran di Ciletuh, terus gue ngerekam lagi setelah beli nasi itu, gue masih sempat ada rekaman. Hujan-hujan lagi pas sebelum ini ya, amphitheater ya. Amphitheater tuh. Nah, itu hujan lagi dan kabutnya tebal. Itu ada di videonya Touring Anak Soleh tuh, Bib Arif ada. Akhirnya pas kita sampai dengan selamat, sampai di Masjid Al-Basir, tempatnya Kang Andi, kondisinya itu mati listrik. Sempat nyala ya? Sempat nyala. Sore ya? Pas waktu dia dipijit juga nyala sih. Dia dipijit, gua dipijit gitu kan. Iya nyala tuh agak-agak. Nyala. Ya, udah mau mati malam lagi tuh sekitar jam 2 malam. Jamnya. Nah, menurut warga, peristiwa longsor besarnya itu jam 3 subuh. Jadi wajar pas mati lampunya sekitaran jam segitu. Banyak tiang-tiang listrik itu putus, kabel-kabelnya itu rubuh gitu. Tiangnya rubuh, kabelnya putus gitu terbalik. Iya. Itu kata Kang Andi, tanggal berapa 2 hari yang lalu? Tanggal 9 ya? Itu baru nyala, Bib. Listriknya? Listrik baru nyala. Jadi kita pulang tanggal 4, kita berangkat udah mati lampu ya? Udah. Tanggal 4 itu subuh kita mati lampu. Terus kita pulang tanggal 9-nya Kang Andi itu yang dari Ciracap, dari Masjid Al-Basir baru ngabarin, baru nanyain gimana, sampai nggak, aman nggak sampai rumah? Aman, alhamdulillah. Terus dalam hati gue pikir kenapa baru nanya sekarang sih gitu kan. Udah lewat 5 hari. Ternyata emang mati lampu dari tanggal 4 itu sampai tanggal 9 baru nyala di daerah Ciracap sana. Akhirnya kita mutusin ya, kita nggak kemana-mana, kita di situ aja. Dan akhirnya ya udahlah kita pulang aja, ngapain juga di sini kan, cuman leye-leye, nggak bisa eksplor kemana-mana. Jam 10 kita berangkat ya. Ya jam 10. Jam 10 kita berangkat pulang, itu masih hujan. Kita pulang itu bukan berpikir wah ini bakalan banyak longsor. Pada saat itu ya. Cuman memang sudah dapat kabar Kang Andi di grup warga Jampang, dia bilang Kiara 2 udah putus. Nggak bisa lewat, itu udah ada kabar kayak gitu. Bu jengkol nih. Enak nih. Pilihan kita itu lewat Ciletuh, Kiara 2 ya, sama Lengkong. Ciletuh kita sepakatin kita nggak mungkin lewat Ciletuh. Karena kemarin aja udah begitu gitu. Ini lagi hujan nggak berhenti seharian semalaman. Jadi ada kemungkinan banjirnya lebih besar lagi. Dan bener ya, pas lihat di berita ya, besar banget. Sampai tenggelam itu ya, Ciletuh tuh. Terus Kiara 2 kita udah dapat info dari grup, bilangnya kabarnya arah Kiara 2 Bag-Bagan itu udah terputus. Katanya sih kabarnya di grup itu bukannya jalannya ketutupan longsor, tapi jalannya longsor, udah putus gitu, udah patah itu jalannya yang longsor gitu. Udah akhirnya kita lewat Lengkong, karena pada saat itu kita taunya cuma lewat 3 rute itu.
kita lewat Lengkong, berharap Lengkong aman-aman saja. Ternyata pas kita lewat Waluran ya, Wow. waduh, Eng. keberangkatannya itu nggak seberat kepulangannya ya Bib ya? Ya bener kan? Jauh. Berapa Bib? 1 sampai 10 berapa kira-kira? Gua pilih 10 dah ya. Gua soalnya motor sampai mau jatuh sampai dibantuin sama dia gitu kan. Jadi gua mau padahal cuma nyebrangin dikit aja, cuman karena gue panik orangnya gitu ya, gue panik orangnya, cuman dia tenangin juga kemarin itu. Motor gue dari lurus sampai jadi kayak gini gitu. Aduh, jadi buat gue pindah kiblat ya. Dia pindah kiblat, sendal gue sampai hilang. Untung dia temuin, dia cariin gitu. Aduh. Ya itu untungnya kita touring berdua, nggak sendiri. Itu untungnya. Kelebihannya kita touring berdua itu kalau ada apa-apa ada yang cepet ngerespon. Iya. Gitu. Makanya gue dalam hati tuh bersyukur. Ya Allah, untungnya gue berangkat berdua nggak sendiri. Iya. Udah gue, padahal dalam hati, bantuin Gi gitu. Kok nggak datang gitu mikir gue ya. Mikir gue, ini apa nungguin gue jatuh dulu baru dia datang? Itu gue sempat mikir kayak gitu. Soalnya kan gue berhentinya agak jauh. Iya. Agak jauh gue berhentinya. Ini namanya orang panik ya. Iya. Orang panik kan kalau gue gini orangnya, di depan pun gue ngomongin gitu ya. Jadi yang ada di pikiran lu, iya. lagi ketawa nih. Gue mikirnya, ini si Kuya nih kagak datang nih, gue bilang nih, orang gue udah mau panik begini. Pas dia bilang, nih gue bantuin gitu ya, dia bantuin. Alhamdulillah langsung gue, waduh, my brother gitu kan. Tadinya udah ngutuk dalam hati, sialan nih kagak datang nih orang. Tapi itu lu nggak lihat itunya ya, alirannya ya? Itu dia. Banget itu. Justru gua itu panik gara-gara itu gitu. Jadi kenapa gua mutusin gua nyebrangin gitu ya? Karena gua nggak mau keputus di situ gitu. Iya. Gua pengennya gua nyebrang duluan. Ayo buruan gitu. Iya. Gua mikir begitu. Gua kan ngambil footage dulu. Nah, dia kan begitu kelakuannya. Nah, cuman gua nggak nyangka ternyata ketika abis gua lewat, aliran si tanahnya malah berkurang. Bukannya bertambah kayak waktu gua mau nyebrang gitu kan. Betul. Jadi gua ngeliat sendiri, gua kan ada di belakang tuh ya. Pas sebelum lo melintas tuh, itu sebenarnya cuman air ya sama lumpur-lumpur dikit lah. Begitu dia udah di tengah, itu sama pasir-pasirnya, sama lumpur-lumpurnya terus gitu. Makanya licin. Gue pikir, wah ngeri juga ini, kayak mau longsor susulan gitu. Itu lu masih bikin footage? Enggak kirain, gua marahin. Gua kurang ajar lo, orang lagi orang terancam dia bikin footage kan. Wah, mau gomel konten nih. Demi konten teman dikorbanin kan kurang ajar ya. Udah konten. Tapi ternyata bukan. Enggak, jadi pas dia selip-selip gitu, gua matiin motor dulu kan. Karena posisi masih nyala. Ya gitulah kalau motor manual kan, dinetralin dulu, matiin dulu gitu teman-teman. Baru gua ngarah ke sana karena jaraknya ada lebih kali 10 meter ya, gua ada di belakang beliau nunggu gitu gua. Kayak lo ngerekam berapa longsoran? 20. Yang Lo kalau lihat punya gua videonya, itu ada setiap longsoran tuh memang gua hitung, itu termasuk longsoran kecil ya yang gua hitung gitu. Karena namanya longsoran, pokoknya tanah turun ke jalan itu gua anggap longsoran dah gitu ya. Itu 20. Gua nggak pernah jalan kemanapun ketemu longsoran kayak gitu. Longsoran pertama kita ketemu, habis itu kita naik motor nggak nyampe 1 menit udah ketemu longsoran lagi. Itu sepanjang jalan. Gila itu menurut gua, gila banget. Gila banget. Nggak nyampe 100 meter longsoran, nggak nyampe 200 meter longsoran lagi. Banyak banget. Terus kata warga juga pas gua rekam, angin gede ini sepanjang jalan pak, sampai ke arah 2 pak, sampai ke arah 2 udah nggak bisa dilewatin gue ke arah 2 kata dia. Wah gawat ini, untung kita milihnya Lengkong. Tapi ternyata lewat Lengkong. Aduh. Tapi ya segitu aja kita bersyukur ya. Kalau lewat Kiara 2 mungkin kita nggak ada kesempatan untuk pulang. Untungnya kita lewat Lengkong masih ada kesempatan, ada peluang untuk bisa pulang sampai rumah.
sampai di Lekong kita kena di stop warga ya. Keputus di stop warga. Nah, karena ada longsor. Ada longsoran gitu, nggak bisa lewat karena longsorannya betul-betul nutup jalan dan gede gitu. Dan di situ masih nunggu orang dari PU itu buat beresin. Jadi masih nunggu PU, kebayang kan? Masih nunggu gitu. Sedangkan akses dari sana ke sini pun semuanya itu bermasalah gitu. Iya, betul. Itu coba kebayang nggak? Jadi bukan kita tuh kejebak di sebuah runtutan peristiwa bencana alam ya. Bukan kita dengar bencana alam nih kita datangin gitu, bukan. Tapi memang kita tuh dalam perjalanan pulang kejebak, sampai gua ngomong sama Egi nih, gua bilang kayaknya Gi kita mesti cari penginapan deh gitu. Kalau Egi biasa kan rohis dia. Pemuda masjid kalau dia ya. Jadi dia pikir ya kita cari masjid. Biasanya kalau lagi acara kayak gini gitu ya, acara kayak gini itu masjid pada buka. Kalau gue mikirnya bukan begitu. Gue pengen tidur yang bener gitu. Enggak. Ya, kalau gue mikirnya begini, penginapan tempat kayak begini mana ada penginapan gitu kan. Di Lengkong kan bukan tempat wisata kan. Ya gue berpikirnya nggak ada tempat wisata di sekitaran situ. Jadi ya nggak ada penginapan juga kan. Makanya gue berpikir masjid aja. Kecuali kita kejebaknya di Celetu. Nah itu banyak di Celetu penginapan banyak. Pada saat kita kejebak itu kita nggak lihat langsung di awal ya. Di awal nggak lihat langsung. Bolak-balik makanya kita tuh. Nggak lihat langsung. Tapi karena disuruh balik, terus banyak motor juga balik ya. Mobil pada balik, kita ikut balik. Kita ngumpul di pertigaan Surade itu. Ada Alfamart tuh. Dan lu tahu nggak? Itu pun udah mati listrik itu. Udah mati listrik tuh. Jadi kita kejebak longsor, kejebak banjir, nggak dapat listrik, bener-bener kayak ya gimana sih kalau kita terasing lah. Iya, terisolasi. Bener-bener terisolasi. Kita mau balik lagi pun khawatir. Katanya, bisa kalau balik lagi, hitung-hitung berapa puluh kilo itu, gitu kan. Terus khawatir, tadi kan kita lewat yang tadi sebelah sana, kejadiannya begitu ya, banyak bencana. Nanti kalau kita balik lagi, kita ketemu itu lagi, gitu. Sama aja bohong kan. Dan kita nggak tahu lewat jalur yang sana pun, apakah betul-betul aman bisa gitu. Kayak sebelumnya. Iya. Karena ada jalan apa namanya Purwa apa yang ke bawah Purabaya. Itu katanya airnya segini. Iya. Kacau. Dan beritanya keputus juga itu. Keputus. Dan kita tahunya belakangan ya. Untungnya kita nggak lewat situ. Anda sempat lihat di TV tuh. Memang keputus Purabaya itu sampai ada mobil mau nyebrangin itu ke bawah. Iya. Itu nggak kebayang tuh kalau kita kemarin lewat situ. Gitu. Iya. Jadi dari pas kita balik, terus kita ngobrol-ngobrol tuh sama sesama yang terjebak. Terus ngobrol sama warga lokal. Akhirnya kita tahu ternyata ada 5 rute sebenarnya yang bisa membawa kita ke Kota Sukabumi. Yang pertama Celetu, Kiara 2, Lengkong, Segaranten, ya, sama Purabaya. Tapi 5-5-nya itu putus, nggak ada yang bisa lewat. Gimana coba? Gue nanya tuh kan ke bapak-bapak yang bawa mobil kecil, Agi apa Alia gitu. Bapak dari mana Pak? Lewat mana? Saya datang dari sini, jadi datang lewat Bojong Lopang datangnya. Ternyata dia udah kejebak tuh, Kiara 2 nggak bisa, Celetu nggak bisa, Segaranten banjir bah. Kan yang di TV itu, ya itu Segaranten tuh, Tegal Bulet tuh, daerah sekitaran situ lah. Dia balik, akhirnya dia balik lagi ke tempat dia datang, ke jalur yang dia datang, kejebak, udah keburu ketutup longsor. Informasi yang kita kumpulin, nggak ada yang bisa kita lalui. Ya udah, mau nggak mau kita nunggu. Kalau kita pulang ke Kang Andi juga, jauh. Nggak tahu, pertama jauh, dan itu nggak menuntaskan tujuan kita kan pengen pulang ke sana kan malah balik lagi. Menurut gua nggak aman juga. Nggak aman, kondisi mati lampu dan bener aja kan 5 hari mati lampu. Coba kalau kita balik lagi kayak apa itu, kita nanti tambah susahnya. Keluarga pasti makin cemas kan, makin khawatir karena nggak bisa dihubungi kitanya. Akhirnya kita putusin waktu itu nunggu ya Bib ya. Kita balik lagi, terus kita lihat benar-benar nggak bisa. Itu mah kalau di longsoran sebelumnya kan warga nyangkulin tuh manualan, masih bisa. Kalau itu yang di Lengkong itu arah Bojong Lopang benar-benar nggak bisa manual. Nggak bisa, harus pakai alat berat. Dikasih tahu sama warga lewat Lewi Munding yang ke bawah jembatan. Itu tapi masih tinggi airnya. Ya udahlah kita tunggu aja. Mudah-mudahan hujannya reda, debit air Sungai Cikaswenya turun, kita bisa lewat jalur Lewi Munding gitu teman-teman. Dan bener ya, akhirnya bisa lewat ya. Akhirnya bisa lewat, alhamdulillah. Padahal itu videonya lengkap tuh. Sebelumnya airnya tuh di atas jembatan sebelumnya. Di atas jembatan. Tapi ya karena
kalau gue sih sebetulnya udah lah gue mau nginep lah. Toh kita bilangnya kan udah 3 hari 2 malam gitu ya. Jadi santai aja lah gitu ya. Iya. Cuman ya kalau ada kesempatan bisa pulang kenapa enggak kan gitu ya. Iya, betul. Akhirnya ya ada peluang untuk kita bisa lewat bawah situ, cuman diwanti-wanti sama warga di sana pelan-pelan karena jalan yang kita lewatin itu jalan menyusuri sungai, di mana sungai pada saat itu tuh kan lagi tinggi gitu ya. Dan gua tuh sebenarnya deg-degan lewat situ, pengen pulang tapi gua deg-degan, gua orangnya panikan ya dari sisi bahwa gua nyusurin jalan yang di pinggirnya sungai, yang itu lagi naik gitu. Iya. Gua takutnya ketika gua di tengah-tengah itu sungai naik lagi gitu. Ya gua gimana kan gitu ya mikir gua ya. Anak gua 4 bro. Anak gue 5. Kita keluarga banyak anak nih masalahnya. Kami keluarga besar. Iya. Motor Verza kan cukup tinggi ya, ground clearance-nya cukup tinggi. Jadi gua ngeliat, wah nggak terlalu mengkhawatirkan. Cuma masalahnya adalah itu kan medannya lumpur, licin. Kita hilang keseimbangan dikit, bluk. Ke bawah tuh langsung ke sana tuh, ke bawah arus sungai itu kemungkinan bisa jadi karena kita nggak tahu nih batas jalannya itu sebelah mana, yang sebelah kiri. Jangan-jangan sebelah kiri tahu-tahu udah sungai. Si warga juga udah bilang begini warganya, jangan terlalu ke tengah pak, pinggir terus pak, terus pak katanya. Jangan ke tengah-tengah katanya. Kita kan jadi takut ya. Tapi itu bukan akhir dari segalanya. Oh no. Tapi buat gua itu memang paling mendebarkan buat gua ya. Buat gua karena benar. Jalan ini sungai bro, pinggirnya bro, air itu paling mendebarkan betul. Buat gua paling mendebarkan gitu. Walau bukan yang paling sulit ya. Tapi pada saat itu kita nggak tahu di depan tuh medannya kayak apa lagi. Gitu kita nggak tahu. Jadi begitu lepas dari situ kita agak lega, lanjutin. Nah itu mulai ya sempat ada masuk perkampungan juga ya? Ada masuk perkampungan. Tapi kita ngelewatin kayak galian-galian pasir. Nah itu. Ya, jadi lumpur semua. Lumpur. Itu di depan gua banyak yang kejebak tuh sampai ada pada pemotor tuh pada bahu membahu gitu. Ya enak. Kalau gue dua purpose motornya, ban belakangnya. Dan kita ban jalanan semua. Gimana? Kalau gue alhamdulillah bisa ya kepot-kepot dikit lah, tapi lancar ya, nggak nyampe stuck diem gitu, karena ya ada manfaatnya juga ternyata beli ban dual purpose tuh. Affiliate sebelah sini affiliate. Setelah lepas dari situ alhamdulillah melintas jembatan ya yang lu nungguin gua itu kan. Itu lama banget nungguin dia karena gua itu ini ketahan sama truk ngisi pasir. Beko tuh kan, dia ngisi pasir dulu. Itu gue sempat kesel tuh, gue bilang ini bocah kayaknya masih konten aja nih, gue bilang nih. Kita kan ngejar waktu juga karena kita nggak tahu bahwa apakah di depan kita masih ada longsoran atau enggak. Gitu maksud gua. Itu ini bocah lama karena apa? Karena ketika gua lagi jalan itu gua lihat di spion gua dia tuh nggak jauh. Iya benar. Ngapa lama banget ini sampai ada saudaranya dia saudara ketemu di jalan sama-sama pakai motor Versa gitu. Itu juga sama. Agak ngomel-ngomel, mana ini? Kok nggak datang-datang sih gitu ya? Nggak taunya itu tadi ada. Iya, kita sempat kejebak. Ada lagi, longsoran lagi. Tapi itu udah mulai ada PU pengerjaan. Jadi kita bisa buka tutup itu. Ya, kita bisa ngelewatin lah, nggak terlalu berat itu. Cuma ada ambulan 3 Bib. Iya. Kayaknya ada korban deh, kayaknya ya. Emang ada korban banyak. Nah, selepas dari situ udah nggak ada lagi ya? Nggak ada longsoran ya? Ada kecil-kecil tapi ya, maksudnya nggak nyampe nutupin jalan. Aman lah. Aman setelah itu aman. Alhamdulillah nggak ada longsoran lagi, sampai akhirnya kita bisa sampai pulang di rumah gitu dengan selamat. Wah luar biasa banget. Berasa banget. Kapok nggak? Enggak sih. Sebetulnya gua memang ketika setelah touring itu gua ngelihat hikmahnya sebetulnya ini bakal jadi pengalaman yang luar biasa ya. Coba kalau cuman kita kayak biasanya nyampe sampai tujuan nggak ada apa-apa gitu ya. Itu kayaknya kita kurang gigit ya. Kurang gigit gitu. Kalau ini kan ada pelajaran yang kita temukan gitu. Ada pelajaran bahwa betul. Ya namanya kita punya rencana, tapi kan Allah yang takdirkan bagaimana gitu. Jadi kadang Egi waktu di di masjid itu, kalau menurut BMKG besok itu masih ada
matahari keluar. BMKG salah, ternyata mendung terus. Nah, Iya, itulah. benar. Itu jadi banyak pelajaran juga yang kita lihat, kita berhati-hati. Kadang ketika bencana itu tadi ternyata kita beruntung ya, kita berdua gitu ya, jalannya nggak sendiri gitu. Itu pentingnya. Kadang kita pergi suatu tuh nggak solo gitu ya, bukan berarti gua kapok sendirian, enggak, tapi gua juga sekarang mengapresiasi kalau jalannya itu nggak sendiri gitu. Gitu Iya. sih. Ini perjalanan bukan kita menantang bencana, bukan. Kita nggak memplanning gitu ya, akan ketemu bencana, apalagi menantang bencana. Saat itu kita berpikir, ini hujan biasa ya, Bib ya. Iya. Longsor pertama, longsor biasa gitu. Tapi begitu ketemu longsoran di Ciletuh, wah ini Luar biasa. luar biasa ini gitu. Buat teman-teman, ini penting banget sebelum keberangkatan, apalagi di musim penghujan kayak gini. Kalau mau touring, cek and recheck cuaca ya. Cuaca, terutama di sepanjang perjalanan kita. Cek rutenya juga, ada longsoran nggak di sepanjang perjalanan kita. Oke, paling begitu podcastan ala-ala kita hari ini, teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat Dan menjawab. ya, dan menjawab segala macam pertanyaan lah di kolom-kolom komen. Tapi gue suka tuh ada yang bilang touring syariah katanya. Sampai ketemu di video berikutnya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan. Gue pamit undur diri, Bib Arif juga pamit undur diri. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.